Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iva Masrifah, MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B malam semester 5. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kredit. Pengertian dan tujuan analisis kredit. Analisis kredit adalah kegiatan penilaian kredit secara lengkap, baik melalui aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Ahli ekonomi Lukman dan Dawijaya menjelaskan bahwa analisis kredit adalah sebuah proses pengecekan kredit dengan menggunakan rasio keuangan dan pendekatan tertentu dalam menentukan kebutuhan kredit setiap calon debitur. Tiap perusahaan berencana memberikan kredit harus menjalankan analisis kredit supaya dapat mengetahui kelayakan suatu permohonan pinjaman para calon debitur. Dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan individu atau perusahaan dengan maksud dan tujuan agar bisa menentukan tingkat resiko atas pinjamannya yang dilakukan nantinya. Tujuan analisis kredit adalah memastikan bahwa permohonan pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tapi juga bunga yang disepakati dengan kreditur, yaitu bank. Selanjutnya, analisis kredit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pinjaman aman dan akan dilunasi. Hal ini tentunya penting bagi bank untuk menghindari risiko kredit macet atau bad debit, baik diukur melalui net performing loan maupun loan to deposit ratio. Prinsip analisis kredit. A. Prinsip 5C. Prinsip 5C adalah prinsip yang mengacu pada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kredit, yaitu 1. Character. Itu karakter penilaian dalam analisis kredit adalah character, yaitu di sini maksudnya ialah berkepribadian nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja dan bisnisnya. Ada beberapa parameter yang menjadi pertimbangan dalam analisis karakter ini, antara lain mencakup aspek kepribadian calon debitur yang bertanggung jawab, jujur, terbuka, serta tidak memberikan pola perilaku negatif seperti suka berbohong dan lain sebagainya. 2. Capacity. Penilaian capacity atau kapabilitas calon debitur sangat penting dalam menentukan kemampuannya dalam melunasi tanggung jawabnya pada perusahaan. Penilaian ini biasanya berkaitan dengan kependidikan, kemampuan memahami peraturan pemerintah, pemimpin, menguasai arena bisnis, dan pandangan akan tujuan usaha ke depannya. Dengan demikian, tagihan atau kredit intinya akan diperhitungkan agar dapat memenuhi kebutuhan debitur atas kredit yang diterimanya. Nomor 3. Kapital. Karakter penilaian selanjutnya dalam menganalisis kredit adalah kapital. Kapital merupakan sejumlah dana atau saham yang dimiliki oleh seorang prospek. Sering dengan peningkatan modal perusahaan, semakin serius pula para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga juga akan meningkatkan keamanan debitur ketika memberikan pinjaman. 4. Kolateral adalah produk atau barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diterimanya. Jaminan harus dievaluasi oleh pemberi pinjaman untuk menentukan tingkat risiko kewajiban keuangan nasabah kepada debitur. Yaitu risiko tersebut dapat dikurangi sebagai atau seluruhnya dengan meminta kolateral yang sesuai dengan nasabah. Kelima, kondition. Yang terakhir dalam 5C adalah analisis kredit adalah kondition atau kondisi ekonomi calon kreditur. Penilaian ini juga terkait dengan apabila sedang terjadi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang dapat berdampak pada situasi ekonomi calon debitur. Misalnya, sebuah unit usaha merupakan prospek bisnis yang benar-benar memiliki gambaran besar agar dapat tumbuhnya berkembang lebih lanjut. Kemudian terjadi permasalahan politik di kota tersebut yang mengakibatkan ekonomi semua pihak terpuruk. Maka akibat kondisi tersebut, bank dapat menolak pinjaman yang diajukan pihak tersebut. B. Prinsip 5P. Prinsip 5P adalah prinsip yang mengacu pada 5 aspek utama dalam melakukan analisis kredit pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu 1. Parti adalah pihak-pihak yang terlibat dalam usaha calon debitur.
seperti pemilik usaha, owner, manajemen usaha, manajer, karyawan usaha, pelanggan usaha, masuk usaha, dan mitra usaha. Dalam penilai party analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah pihak yang terlibat dalam usaha calon debitur. 2. Payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai bentuk pengembalian pinjaman. Pembayaran ini meliputi pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya akuntansi pinjaman, dan denda keterlambatan pembayaran pinjaman. Dalam penilaian payment, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh calon debitur. Nomor 3, profitability adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh calon usaha debitur dari kegiatan operasionalnya. Profitability juga mencerminkan efisiensi dan efektivitas calon debitur dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam penilaian profitability, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti pendapatan usaha, biaya usaha, laba usaha, dan rasio keuangan yang direlevan seperti rasio laba terhadap penjualan, rasio laba terhadap modal, dan rasio laba terhadap aset. 4. Purpose adalah tujuan atau alasan calon debitur mengajukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Tujuan ini bisa berupa dengan modal kerja, investasi, ekspansi, diversifikasi, atau lainnya. Dalam menilai purpose, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti kesesuaian tujuan pinjaman dengan usaha calon debitur, kelayakan tujuan pinjaman dari segi teknis dan ekonomis, dan dampak tujuan pinjaman terhadap kesalahan usaha debitur. 5. Personality adalah kepribadian atau sifat-sifat faktor debitur yang mempengaruhi perilaku dan kinerja usahanya. Personality juga mencerminkan motivasi dan nilai minat calon debitur terhadap usahanya. Dalam menilai personality, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti visi, misi, tujuan, nilai, sikap, dan kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan calon debitur dalam menjalankan usahanya. C. Prinsip 3R. Prinsip 3R adalah prinsip yang mengacu pada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kredit pada sektor pertanian, yaitu 1. Return adalah hasil atau imbalan hasil yang diharapkan oleh calon debitur dari usaha pertaniannya. Return ini bisa berupa dengan hasil panen, pendapatan laba, atau nilai tambah. Dalam penilaian return, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti jenis tanaman atau ternak yang diusahakan oleh calon debitur, luas lahan atau jumlah ternak yang dimiliki calon debitur, produktivitas tanaman atau ternak yang diusahakan oleh calon debitur. Kedua, repayment adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai bentuk pengembalian pinjaman. Pembayaran ini meliputi pokok pinjaman, bunga pinjaman, biaya administrasi pinjaman, dan denda keterlambatan pembayaran pinjaman. Dalam penilaian repayment, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah pembayaran yang diharuskan oleh calon debitur. Berikut ini adalah beberapa tugas seorang kredit analis yang telah kami rangkum dari beberapa sumber yang ada. 1. Mengumpulkan dan memverifikasi data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kredit, seperti data pribadi calon debitur, data usaha calon debitur, data keuangan calon debitur, data pinjaminan calon debitur, dan data kondisi eksternal yang mempengaruhi usaha calon debitur. 2. Membuat laporan yang berisi hasil analisis kredit, kesimpulannya, dan rekomendasi pemberian atau penolakan kredit kepada calon debitur. 3. Menyajikan laporan analisis kredit kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan pemberian atau penolakan kredit seperti komite kredit, manajer kredit, atau kreditur kredit. 4. Memantau perkembangan usaha dan pembayaran calon debitur selama masa pinjaman berlangsung dan melaporkan adanya permasalahan atau penyimpangan yang terjadi kepada pihak-pihak yang berwenang. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan berkala mengenai portofolio kredit seperti laporan kredit macet, laporan kredit bermasalah, laporan kredit lancar, dan laporan kredit kolektibilitas. Kesimpulan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu
berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak meminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha, ataupun perorangan. Maksud dan tujuan kredit mencakup skop yang luas. Ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah profitability dan safety. Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Dari penilaian terhadap aspek finansial ataupun non-finansial, kiranya sudah mencakup tujuan daripada penilai terhadap ketimbangan pemberian kredit, yaitu kita mengetahui sampai di mana kemampuan perusahaan memohon kredit di dalam, yaitu ada pelaksanaan operasional pada masa yang akan datang. Kedua, menyediakan kebutuhan modal kerja. Ketiga, memenuhi kewajiban finansialnya. Keempat, menciptakan atau memperoleh laba. Seberapa jauh analisis atau penilaian aspek keuangan ini akan berketergantungan kepada besar kecilnya resiko yang dihadapi oleh bank. Jika resiko sedemikian besarnya, maka pihak bank dapat mengadakan penilaian lebih luas dan teliti, bahkan kalau perlu sampai pada penilaian teknis, misalnya proses teknologinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam video ini, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.